Baik, selanjutnya kita akan melakukan standarisasi larutan NaOH dengan menggunakan asam oksalat. Ada 3 langkah besar yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mengambil 10 ml asam oksalat, kemudian ditambah 2 atau 3 tetes indikator PP, kemudian dititrasi dengan NaOH sampai warnanya berubah menjadi merah muda. PP adalah indikator yang berubah menjadi merah muda ketika pH lingkungannya itu 8, berarti basah. Jadi PP mampu menunjukkan kapan sebuah larutan berubah menjadi basah. Baik, untuk mempermudah langkah, maka yang pertama kita lakukan adalah mengisi buret dulu dengan NaOH. Siapkan corong di bagian atas, kemudian isikan NaOH ke dalam buret dengan hati-hati. Ingat, keran bawah harus tertutup dulu. Posisi keran tertutup adalah mendatar. Anda bisa mengisikan sampai skala 0 atau tidak mengisikan sampai skala 0 pun tidak masalah. Yang penting skala awal dan skala akhirnya nanti dicatat. Selanjutnya, keran dibuka supaya bagian bawah keran itu terisi dengan larutan NaOH. Kalau sudah ditutup, nah kita sudah siap melakukan titrasi. Nah, setelah dilakukan pengisian buret, maka langkah berikutnya adalah mengisi Erlenmeyer dengan asam oksalat C2H2O4 10 ml. Ambil pipet ukur atau pipet gondok 10 ml, kemudian siapkan pompa penghisapnya. Kita ambil 10 ml sampai tanda skala 0. Kalau sudah pas, sudah tepat sampai di skala 0, maka kita bisa menuangkannya ke dalam Erlenmeyer-nya. Nah, kalau masih ada sisa di ujung pipet, tidak usah dikeluarkan. Kita sudah siapkan oksalat 10 ml, kemudian kita tambah indikator PP 2 atau 3 tetes. Sudah cukup. Sekarang kita bisa mulai melakukan titrasi. Baik, titrasi dilakukan dalam posisi duduk supaya si pelaku atau orang yang menjalankan titrasi itu berada dalam keadaan nyaman. Oh ya, baca skala dulu sebelum titrasi dilakukan. Kemudian ditulis di lembar catatan kalian nanti. Berapa? 17,5. Baik, skala yang terbaca adalah 17,5. Silahkan dicatat dulu. Itu ditulis sebagai skala awal. Kemudian titrasi kita lakukan. Posisi tangan kiri memegang keran, posisi tangan kanan memegang Erlenmeyer. Keran dibuka pelan-pelan sambil Erlenmeyer-nya digoyang-goyang supaya terjadi reaksi lebih cepat. Kita lakukan terus, teteskan terus sampai warna berubah menjadi merah muda. Kalau sudah muncul warna merah muda, keran ditutup kemudian digoyang. Kalau warna merah mudanya masih hilang, berarti masih perlu ditetesi dengan NaOH lagi.
9 tidak ya, berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti itu, silahkan dilihat skalanya. 25,9. Baik. Berarti skala awalnya tadi 17,5, skala akhirnya 25,9. Proses literasi sudah selesai, tetapi proses praktikumnya belum selesai karena kita nanti masih harus melakukan perhitungan. Nah, kalau skala awalnya 17,5 sementara skala akhirnya adalah 25,9, berarti volume yang masuk adalah 25,9 dikurangi 17,5. 7,4. Ya, 7,4. 8,4. Ya, 8,4. Jadi volume yang masuk ke dalam Erlenmeyer tadi adalah 8,4 ml. Itulah nanti yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk melakukan perhitungan normalitas.